Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Sekarang saya berada di Pangkawetan ya, ujung Pangkang, Gresik, Jawa Timur. Ini sangat luas sekali karena memang dulu ini adalah sebuah alun-alun ya. Nah, depan ini ada masjid yang sangat megah. Masjid yang kemarin dapat penghargaan dari Provinsi Jawa Timur ya. Inilah Masjid Ainul Yakin yang ada di Pangkawetan. Dinamakan Masjid Ainul Yakin karena memang di sini ada hubungannya dengan Kanjeng Sunan Giri. Karena Kanjeng Sunan Giri memberikan mimbar dan juga kayu soko penyangga masjid ini, pemirsa. Masjid ini telah direnovasi. Yang merenovasi adalah Mbah Jiwo Suto ya. Tokoh yang sangat berpengaruh, yang sangat terkenal, yang berasal dari ujung Pangkas ini. Dan makam beliau dulu tidak ada di sini ya, dulu ada di daerah Dukun. Setelah 25 tahun makamnya dipindahkan ke belakang masjid sini. Dan Masya Allah, waktu makamnya dibongkar di Dukun, keadaannya masih utuh ya. Jadi jasadnya dan kain kafannya masih utuh, makanya beliau diberi julukan Jiwo Suto atau jiwa yang suci ya. Baiklah, setelah ini kita akan langsung berziarah ke makam beliau yang ada di belakang masjid. Nah, ini kita lewat sini pemirsa ya, ini adalah masjidnya. Kita lewat pintu samping ya, pintu yang sebelah selatan. Nah, di sini nama Mbah Jiwo Suto itu sebetulnya adalah Syekh Abdul Kholik Al-Hamid, tapi lebih terkenal dengan sebutan Syekh Abdul Hamid ya, yang hidup sekitar tahun 1792 sampai 1861, seumuran dengan Adipati Kanjeng Sepuh yang ke-8 ya, yaitu Adipati Suryo Adiningrat. Kebiasaan beliau ketika masih muda, beliau suka mengembara, pemirsa. Nah, ini kita sudah sampai di pintu gerbangnya. Mudah-mudahan gak dikunci. Alhamdulillah ya, gak dikunci. Assalamualaikum ya kubur muslimat al-fatihah. Oh, ternyata sekarang ada beberapa makam ya. Dulu masih sepi makam di sini. Mungkin ini adalah makam-makam khusus ya. Nah, depan sini kelihatannya ada batu nisan yang sangat kuno, pemirsa. Loh, bener kan, kalau dari jiratnya ini kelihatannya masa-masa Kadipaten apa ini? Mataram mungkin ya, atau Demak bisa jadi. Karena sangat kuno. Karena memang masjid ini seumuran dengan Kanjeng Sunan Bonang. Beliaulah yang mengirimkan kayu-kayu dari Tuban, dilewatkan melalui pantai. Ketika kayunya kurang, ditambahkan oleh Kanjeng Sunan Giri, mirsa. Nah, depan situlah makam dari Mbah Jiwo Suto. Ketika beliau masih muda, beliau itu suka mengembara ya, mengembara. Hingga suatu ketika beliau berjumpa dengan Kanjeng Sepuh ke-8 dan dimintai tolong untuk menjadi penasehat dan gurunya Kanjeng Sepuh. Dan akhirnya beliau mau. Nah, jadi beliau ini adalah penasehat sekaligus gurunya dari Mbah Kanjeng Sepuh yang ke-8. Nah, ini makanya pemirsa, tulisannya sudah semakin aus ya. Nah, Syekh Abdul Hamid Jiwo Suto. Nah, jadi tulisannya masih belum diganti sejak 5 tahun yang lalu. Memang sangat sederhana beliau, pemirsa. Tadi ceritanya dulu beliau ketika dalam perjalanan ya, dari Melirang menuju ke Pangka, beliau jatuh sakit dan akhirnya ketika sampai di desa Dukun, beliau tidak kuat dan meninggal di sana. Nah, sebelum meninggal beliau itu sempat berpesan kepada petani di situ supaya dimakamkan di tanah kelahirannya di ujung Pangka. Tapi petani itu lupa, akhirnya dimakamkan di Dukun. Nah, akhirnya setelah 25 tahun terjadi pagebluk di Dukun, penyakit yang yang sangat mematikan. Akhirnya para tetua di sana itu istikharah dan bermimpi bencana tersebut bisa hilang asalkan makam Mbah Hamid ini dipindahkan ke tanah kelahirannya. Akhirnya petani tersebut sadar. Petaninya bilang pada kepala desa, "Oh ya, saya yang salah, saya yang lupa. Dulu pernah berpesan kepada saya untuk dipindahkan ke tanah kelahirannya." Nah, akhirnya setelah dibongkar, Masya Allah, jasadnya masih utuh ya.
kain kafanya masih utuh semuanya dan pindahkan ke sini, dan gebloknya usai mirsa. Ini makam beliau sangat sederhana ya. Tadi ada beberapa bunga ya, kita lihat di situ ada berapa ini, ada 8 bunga atau 9 bunga ini ya yang berjajar. Nah ini ada yang satu, yang di sini ada tuh 2, 3, ada berapa ini, 7, berarti ada 8 bunga pemirsa. Inilah makam Mbah Jiwo Suto ya, atau Syekh Abdul Hamid yang sangat sederhana sekali. Di beliau ini adalah seorang ulama, penyebar agama, juga sekaligus beliau adalah seorang pendekar. Karena beliau dulu pernah menolong Mbah Kanjeng Sepuh ya. Ketika Mbah Kanjeng Sepuh ini dibawa ke mana ini, ke Solo, karena beliau ini nggak senang sama Belanda, akhirnya dihukum untuk bertarung dengan banteng. Dan Mbah Jiwo Suto mempunyai usul supaya berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, akhirnya wajah mereka tertukar. Jadi Mbah Kanjeng Sepuh wajahnya menjadi Mbah Jiwo Suto menjadi Mbah Kanjeng Sepuh. Akhirnya beliau bisa mengalahkan bantengnya Amangkurat dan Belanda di sana ya. Jadi ceritanya itu luas sekali ya. Kalau ingin lebih jelasnya silakan buka-buka Google ya tentang Mbah Jiwo Suto atau Syekh Abdul Hamid. Ternyata di sini juga banyak sekali makam-makam kuno pemirsa. Nah, selain yang tadi di tengah jalan ini, ada satu lagi saya menemukan batu nisan yang bentuknya agak unik juga ini. Nah ya, jarang saya temukan bentuk hiasan seperti ini. Nah ya kan, bentuk kayak bulat-bulat tapi ada kurawalnya nih loh, bentuk kayak I love you tapi dalamnya ada hiasannya juga ini. Baiklah pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Nanti bisa dilanjutkan ke kisah-kisah berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.